Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Erlinda. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar channel ini semakin berkembang. Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem informasi akuntansi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari sistem dan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu definisi sistem menurut Marshall tahun 2003. Sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita pahami tentang sistem informasi akuntansi menurut Bodnar tahun 2004. Jadi sistem informasi akuntansi adalah satu kesatuan sumber-sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi sebuah informasi. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dapat dilaksanakan secara manual maupun secara komputerisasi. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Yang pertama, dapat mengamankan harta atau kekayaan dari suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menghasilkan berbagai informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Yang keempat, sistem informasi akuntansi akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan juga pengendalian. Terdapat 5 jenis komponen-komponen yang ada pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada orang. Orang yang dimaksud di sini merupakan setiap individu yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi yang ada. Komponen yang kedua adalah prosedur, yaitu prosedur-prosedur baik yang dilakukan secara manual maupun yang sudah terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya ada data yang meliputi proses-proses bisnis organisasi maupun perusahaan tersebut. Yang keempat, ada software. Software ini software yang dipakai untuk memproses data dari organisasi atau perusahaan yang membutuhkan sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, dalam komponen sistem informasi akuntansi terdapat infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat tambahan atau peripheral device, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbandingan sistem informasi akuntansi manual dan otomatisasi. Dapat teman-teman simak dalam tabel. Untuk yang pertama, siklus akuntansi manual. Terdapat menjurnal. Di sini menjurnal adalah kegiatan mencatat transaksi-transaksi dalam buku jurnal. Seperti jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan, dan ada juga jurnal pembelian untuk mencatat setiap transaksi pembelian dan lain sebagainya. Sedangkan dalam siklus akuntansi otomatisasi terdapat input, di mana setiap terjadinya transaksi akan langsung dicatat ke dalam jurnal transaksi dan akan masuk ke dalam sistem. Untuk selanjutnya ada memposting. Dalam siklus akuntansi manual, memposting merupakan kegiatan memindahkan setiap entry dari jurnal ke dalam buku pembantu. Sedangkan dalam siklus akuntansi otomatisasi terdapat proses. Proses di sini merupakan kegiatan mencatat setiap transaksi ke dalam file master. Misalkan, transaksi penjualan dicatat ke dalam file master piutang. Yang ketiga ada kegiatan memposting. Dalam siklus akuntansi manual, memposting merupakan kegiatan memindahkan total dari jurnal, misalkan total dari jurnal penjualan ke dalam buku besar. Sedangkan dalam siklus akuntansi otomatisasi, di sini terdapat proses mentotal transaksi
yang terdapat dalam file transaksi dan mencatatnya kembali ke dalam file buku besar. Yang terakhir adalah meringkas. Dalam siklus akuntansi manual, meringkas merupakan kegiatan menyiapkan neraca saldo dan juga neraca lajur. Sedangkan dalam siklus akuntansi otomatisasi terdapat output, yaitu memanggil file master buku besar dan mencetak neraca lajur berdasarkan dari data yang ada. Selanjutnya terdapat peranan penting SIA dalam organisasi. Sama seperti dalam fungsi dan manfaat yang telah kita bahas sebelumnya, peran penting SIA dalam organisasi yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi. Jadi setiap organisasi atau perusahaan melakukan suatu kegiatan, maka datanya akan terkumpul dan tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para manajer maupun pihak-pihak yang berwenang agar mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, melibatkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan dan untuk menjaga aset-aset organisasi atau perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi terdapat tahap-tahap yang harus dilalui. Di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Dalam analisis sistem terdapat 4 tahap yang harus dilakukan. Ada analisis pendahuluan, penyusunan usulan, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Selanjutnya yang kedua ada desain sistem. Di sini terdapat 6 tahap yang harus dilakukan. Pertama, membuat desain secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan yang terakhir penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Tahapan terakhir dalam pengembangan sistem informasi akuntansi terdapat implementasi sistem. Di sini terdapat penyusunan laporan final mengenai implementasi sistem yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, rencana implementasi yang meliputi rencana pengujian berbagai blok bangunan sistem informasi dan rencana konversi sistem lama ke sistem yang baru. Dan yang kedua, ada hasil pelaksanaan dari implementasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.